Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Fisiologi Tumbuhan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh yang beranggotakan Berkat BP053, Sofia BP023, Suci BP038, Laila BP040, Tina BP044, Endang BP031, Renaldi BP049, Wanda BP003, Adinda BP047, Valen BP015, Vipo BP046, Ranti BP042, dan Asniwarti BP052. Baiklah, kami di sini akan menyampaikan materi tentang respirasi pada tumbuhan. Yang pertama akan disampaikan oleh Asni. Perkenalkan, nama saya Asniwarti Daily, BP052. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan topik diskusi kami yang berjudul respirasi pada tumbuhan. Seperti yang kita ketahui, respirasi adalah suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Respirasi bisa juga diartikan sebagai reaksi oksidasi senyawa organik yang menghasilkan energi. Respirasi tumbuhan adalah proses penyerapan molekul oksigen yang terdapat di udara bebas untuk menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi yang sangat dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Senyawa organik yang menghasilkan energi ini digunakan untuk aktivitas sel dan kehidupan tumbuhan seperti sintesis atau anabolisme, gerak pertumbuhan, dan perkembangan. Energi kimia yang dihasilkan dari proses respirasi adalah energi kimia dalam bentuk ATP atau senyawa berenergi tinggi lainnya, yaitu NADH dan FADH. Respirasi bagi tumbuhan sangatlah bermanfaat. Di antaranya manfaatnya yaitu memecah senyawa organik. Nantinya senyawa-senyawa ini akan diperlukan dalam pembentukan tubuh, seperti asam amino untuk protein, nukleotida untuk asam nukleat, dan prozat karbon. Selain bermanfaat dalam proses perombakan, respirasi juga bermanfaat dalam proses pembentukan, yaitu pembentukan bagian vegetatif dan pertumbuhan generatif yang nantinya akan menghasilkan bunga, buah, dan biji. Contohnya yaitu alpukat menghasilkan protein dan lemak pada buahnya, tanaman kacang menghasilkan protein dan lemak, sirih menghasilkan minyak atsiri, dan jahe menghasilkan minyak atsiri. Jenis-jenis respirasi pada tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Pertama, respirasi aerob. Respirasi aerob yaitu respirasi yang memerlukan oksigen, penguraiannya lengkap sampai menghasilkan energi, karbon dioksida, dan uap air. Di mana tahap ini adalah penerapan oksigen, pemecahan senyawa organik seperti glukosa menjadi CO2 dan H2O, pembebasan energi sebagai pengatur suhu dan proses kehidupan, dan pembebasan CO2 dan H2O. Dan yang kedua, respirasi anaerob. Respirasi anaerob yaitu respirasi yang tidak memerlukan oksigen, tetapi penguraian bahan organiknya tidak lengkap. Respirasi ini biasa disebut dengan proses fermentasi, dan kadar O2 dalam proses respirasi ini sangatlah minim. Ada beberapa perbedaan antara respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob memerlukan O2, sedangkan respirasi anaerob tidak memerlukan O2. Respirasi aerob terjadi di mitokondria, sedangkan respirasi anaerob terjadi di sitoplasma. Respirasi aerob terjadi dalam 4 tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Sedangkan respirasi anaerob hanya terjadi glikolisis atau fermentasi saja.
Respirasi aerob menghasilkan 36 ATP, sedangkan respirasi anaerob menghasilkan 2 ATP saja. Respirasi aerob memecah sutrat CO2 dan H2O secara sempurna, sedangkan respirasi anaerob tidak secara sempurna. Mekanisme respirasi aerob meliputi beberapa proses, yaitu yang pertama, glikolisis. Glikolisis adalah serangkaian reaksi kimia yang mengubah gula pentosa, biasanya glukosa, menjadi asam pirufat. Reaksi ini berlangsung dalam sitoplasma sel dan tidak memerlukan adanya oksigen. Glikolisis dapat dibagi dalam dua fase utama, yaitu fase persiapan atau glukosa diubah menjadi 2 senyawa 3 karbon, dan yang kedua, fase oksidasi atau senyawa 3 karbon diubah menjadi asam pirufat. Kedua, dekarboksilasi oksidatif pirufat. Dekarboksilasi oksidatif pirufat ini adalah reaksi antara yang menghasilkan asetil ke CoA atau proses pengubahan asam pirufat yang dihasilkan pada tahap akhir glikolisis menjadi senyawa asetil ke CoA. Ketiga, siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan pembongkaran asam pirufat secara aerob menjadi karbon dioksida dan air serta sejumlah energi kimia. Reaksi ini berlangsung di dalam matriks mitokondria. Siklus Krebs terjadi dalam 2 fase utama, yaitu fase pembentukan asam sitrat dan fase regenerasi asam oksaloasetat. 4. Sistem transport elektron dan fosforilisasi oksidatif serta jalur pentosa fosfat. Proses glikolisis dan siklus Krebs menghasilkan energi yang tersimpan dalam bentuk NADH dan FADH. Untuk menghasilkan ATP diperlukan sistem elektron. Transport elektron ini berlangsung di dalam. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju respirasi terbagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu jumlah plasma dalam sel, jumlah sutrat respirasi dalam sel, umur dan tipe tumbuhan. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu suhu, kadar oksigen dan karbon dioksida di atmosfer, kadar air dalam jaringan, cahaya, luka dan stimulus mekanik, serta pengangkutan garam-garam mineral dari dalam tanah. Tingkatan respirasi terbagi menjadi 3, yaitu pertama, glikolisis, kedua, siklus Krebs, dan ketiga, oksidasi terminal. Pertama, glikolisis, di mana yang kita jelaskan sebelumnya merupakan serangkaian reaksi kimia yang mengubah gula pentosa menjadi asam pirufat. Yang kedua, siklus Krebs, yang merupakan pembongkaran asam pirufat secara aerob menjadi karbon dioksida. Dan terakhir yaitu oksidasi terminal, merupakan proses ATP atau energi dari NADH dan FADH2 yang dihasilkan dalam glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Demikian saja hasil pembahasan atau penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.